Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Asrumin dari Jember, Desa Kasihan Timur. Mohon maaf, kita semua sadar bahwa kita datang dari Allah dan akan kembali pada Allah. Pertanyaannya, Gus, bagaimana cara kita kembali pada Allah ketika kita masih sehat? Dan bagaimana caranya kita kembali pada Allah ketika kita sudah syakaratul maut? Mohon pencerahannya, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, perkenalkan nama saya Khalid dari Asmbagus Situbondo. Oke. Yang saya tanyakan dan saya inginkan, maksudnya ingin ikut atau meneladani torikonya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang panjenengan sampaikan, Pak Yai. Karena saya baru mengenal panjenengan lewat YouTube atau media sosial sekitar 4 bulanan begitu. Saya Oke, begitu Pak Yai. Saya juga menunggu kitab yang keempat dan Al-Qur'anul Qadim begitu. Semoga panjenengan sehat selalu bersama seluruh jamaah. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih thariqah Kanjeng Nabi niku? Pada masa beliau itu belum muncul thariqah pada saat ini yang disebut at-thariqatul mu'tabarah. Dereng muncul toh Pak nggih? Dereng. Kalau kita bertanya apa thariqahnya Kanjeng Nabi? Sebetulnya sederhana. Beliau apa sih thariqah itu? Jalan, Pak. Jalan. Jalan untuk menuju dan bertemu Allah. Itu namanya thariqah. Sederhana, beliau itu thariqahnya atau jalannya untuk bertemu Allah itu baik ada dua, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh itu ibadah murni. Contoh sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, apapun itu disebut murni. Beliau selalu menjadikan ini sebuah jalan untuk bertemu Allah tujuannya. Makanya beliau dikatakan al-maksum. Ada di sini. Satu, nomor dua, ibadah ghairu mahdoh yang tidak murni. Contoh waktu kakan. Ya. Wong isoke kakan tok minum. Beliau saat mohon maaf ya. Bekerja. Beliau saat sama azwajahu garwa-garwani pun. Makanya Kanjeng Nabi napa garwani kathah. Jenengan pun mensikapi dari sisi negatif, jangan. Karena beliau banyak jalan-jalan dipergunakan untuk bertemu Allah. Bertemu Allah. Hadis segala aktivitas apa yang beliau lakukan pernah beliau dawuh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini selalu bertemu Allah. Kalau kerja kita kan enggak, Pak. Ingin ketemu bayaran. Ya dah? Itu kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
Intinya thariqah itu beliau lakukan hanya satu tujuannya, litakarrubillah waliqaihi, mendekat dan bertemu Allah. Kan di Quran surah Al-Insan kan sudah, Muhammad, ingatlah kau pagi dan siang padaku. Fasabbihu bukratan wa asila. Ngapunten kan kata. Inilah teladan-teladan baginda Rasul. Sebab dengan berzikir inilah nanti akan membuahkan satu sifat dalam diri panjenengan, sifat yang Allah puji. Boten sifat yang Allah celah. Oleh sebab itu, ya ayyuhal hadirin, ya ayyuhal hadirun, ya. Ketika kita sekarang duduk di thariqah mutabaroh, tolong bagaimana cara Rasulullah untuk bertemu Allah itu. Sebab kula yakin thariqah yang dihadapkan pada saat ini yang disebut al-muktabaroh. Muktabaroh itu sambung, Pak. Sanatnya itu sambung. Nek cara bahasa sak mangke ya. Dari si A si B, dari si B, si C sampai Z kanjeng Nabi. Iki ngomong bab sanat. Duh, iki kan makhluk. Terus apa kuncinya beliau itu bisa bertemu Allah? Al-Ahzab 21. Wa dzakarallaha katsiron. Pun niku kuncine. Artinya di thariqah manapun jenengan monggo, al-muktabaroh wa ghairaha monggo, sing penting ati sampen sudah membawa kunci wasilah langsung pada Allah. Prakteknya gimana? Ketika jenengan khususiyah baca manakib, janganlah hati terpancang dengan faedah daripada apa isi khususiyah atau manakib. Terpancanglah hati ini terhadap siapa sebetulnya yang bisa melakukan manakiban, khususiyah, suluk. Siapa? Hati kita harus ke situ. Hati akan bisa condong hanya kepada siapa sesungguhnya yang berlaku di situ adalah Allah. Kuncinya jenengan iki kedah bawa dzikir sirul asrar. Pun kuncinya ada di sini, Pak. Kita tahu beliau Syekh Abdul Qadir Jailani ketika khalwat atau ketika uzlah, setan iki moro ngaku-ngaku sebagai pangeran. Nah, beliau kok bisa selamat? Kok selamat ya? Sing nyelametnya ya Allah. Sebab apa? Sebab beliau, kalau boleh saya ceritakan, karena beliau itu punya wasilah langsung hubungan tali pada Allah. Itulah yang disebut dzikir sirul asrar yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta sampai bisa menuju la ilaha illa ana. Itu di dalam surah Al-Anbiya. Diceritakan di situ. Akhirnya apa? Beliau terkenal mengarang kitab namanya Sirul Asrar. Iku muncul. Kajian Sirul Asrar itu setelah beliau diselamatkan Allah oleh karena beliau membawa dzikir Sirul Asrar atau tali langsung hubungan pada Allah atas bisikan setan sing seperti itu. Akhirnya beliau mengarang kitab namanya kitab Sirul Asrar. Niki biasanya sing thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah paham. Oh, iki kitabe biasanya ngoten. Mangkane dulur kula yang ada di thariqah tolong jenengan ngaji tasawuf, ngaji tauhid. Nek mboten ngoten sampean kali kula niki nggih apik. Khususiyah, ya khususiyah, manakiban, suluk-sulukan, tapi mohon maaf susah untuk bisa bertemu Allah. Susah. Umpamanya jangka waktu ini puluhan tahun.
Kalau jenengan wis paham tentang kunci di dalam ilmu tauhid, mboten angel jenengan iki membidayai ketika suluk khususnya mboten angel. Kuncinya namun ini, jikalau si hamba masih ada selain aku nggak akan menerima. Tapi jikalau si hamba hanya ada aku, maka aku terima. Oleh sebab itu, janganlah kau waktu sholat menyembah namaku, sifatku, datku, tapi sembahlah aku. Hadits qudsi. Muga intine mek ngeten tok. Wis jangan dibeda-bedakan antara ibadah murni dan tidak murni. Upayakan terus untuk hati selalu ingat pada Allah. Sebab Allah sudah katakan, orang kalau sudah sampai terhadapku mesti waku la ilaha illa ana innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidikri. Mesti salatnya itu hanya satu, untuk mengingat Allah, mboten untuk mengingat selain Allah. Menghadap condong hanya karena Allah, bukan karena selain. Itu bagi mereka yang sudah sampai di situ, Pak. Kalau kita belum sampai di situ, ngisik pengen didelok mertua, calon mertua, atau pengen diwasi santri, atau pengen diwahni wong. Wis golongan kita ngenten iki pun. Sik pengen diganjar, sik pengen dilebokno swarga, sik pengen didohno siksa neraka. Tapi bagi beliau arif yang sudah di situ, prosesnya dari muraqabah, fana, alam makrifat baru saged melaksanakan ini. Nggih, kula derekake, monggo dintune. Berikutnya. Terima kasih Kiai. Kami Abdus Salam dari Tanggul. Di tubuh manusia ada namanya hati. Hati itu bisa terjangkit penyakit namanya takabur dan ujub. Yang kami tanyakan, langkah apa yang kami harus lakukan agar hati terselamatkan dari penyakit takabur dan ujub. Yang terakhir, sesuai dengan materi, tadi disebutkan bahwa definisi istidraj adalah sebuah pemberian sebanyak-banyaknya namun lupa kepada Allah. Lalu kalimat terakhir di sana disebutkan tsumma yuhlaku ba'da dzalik. Setelah diberi, lupa, lalu kemudian dihancurkan oleh Allah. Yang kami tanyakan, yang dimasukkan yuhlaku di sana apa, fid dunya atau fil akhirah, atau kedua-duanya fid dunya wa fil akhirah? Terima kasih Kiai. Apa langkah kita ketika hati kita terjangkit penyakitnya hati? Apa langkah kita yang harus kita lakukan? Khusus bagi pemula. Khusus bagi pemula lagi. Wajib kita itu belajar ilmu tauhid. Berarti ilmu tauhid itu di mana? Hanya Allah letakkan dalam hati hamba yang solih. Indallah, soleh ingersani Allah. Niki yang sering saya sebut sebagai guru akhirat. Wajib kita mempunyai guru akhirat. Sebab ilmu itu hanya Allah letakkan pada hati hambanya yang solih au solihah. Itu pasti, Pak.
Setelah kita mendapatkan guru itu, maka selanjutnya kita minta selalu dibimbing. Terlepas bimbing itu hanya lewat via WA, telepon, karena jauh. Sama dengan langsung face to face, berhadapan. Iya Pak, dulu kalau belum ada telepon, belum canggih. Ada makalah yang mengatakan jikalau kau belajar ning kitab kono gurune podo ambek set, monggo. Wong sekarang bisa komunikasi kok masih jauh. Kalau menurut kami, walaupun jauh di Sulawesi, tapi kok ya iso sambung bicara dengan yang guru akhirat, wow, sah. Tidak harus ketemu secara fisiknya teniki. Lu saiki lho Pak, video call lho, saged. Apakah itu akan menjadikan ketidaksahnya? Kalau teori menyebutkan jikalau kau berguru, ngilmu itu tidak langsung terhadap orangnya, gurumu setan. Kalau saya tanya, iki ngilmu pertama kali disampaikan Kanjeng Rasul. Kapan kita ketemu Rasulullah? Masanya kita sudah habis. Lah iku tabiin iku sebagai ganti. Oke, kalau tabiin sebagai ganti, telepon iku ya padha ae. Dulur. WA ya padha ae. Sebab bisanya sambung antara murid dengan guru niki alasannya bila mana ada ketidakpahaman sebuah ilmu bisa bertanya. Makanya nopo sih kalau kok selalu ketika mengisi tausiah itu saya buka tanya jawab. Karena saya punya alasan Pak. Apa alasannya? Mungkin semua itu apa yang kusampaikan ada yang gak paham. Ilmu yang kusampaikan ada yang tidak paham, letaknya di mana? Loh, ini nanti kita sinkronkan. Ngoten maksud kula. Bukan perkarane saya membantah dari sebuah makalah salah satu nggone hikam wonten Pak. Tentang sirul ma'rifah, ilmu rahasiane Allah. Nek ono sing takon ojo kok jawab. Wonten. Tapi saya punya cara sendiri. Artinya gini. Boleh ikut tak jawab jikalau belum paham. Kalau sudah paham, langkah berikutnya itu adalah laku. Mboten tanya, laku. Nek ngelmu iku wis paham, otomatis mata rantainya adalah laku. Setelah kita paham, amanu, beriman. Oh iya benar, ini kebenaran. Lalu amanu tidak bisa dipisahkan dengan wa'amilu as-solihat. Artinya ketika kita sudah dipahamkan Allah, ini tidak bisa dilepaskan dari pengamalan, praktek. Iman kalau sudah dilanjutkan dengan pembuktian pengamalan, maka itulah akan menjadi iman yang ihsan. Satu contoh. Pak, ini tutupi gelas. Anggap saja sampai nggak pernah tahu kalau saya menutup. Jenengan tak kabari, Pak, di dalam kopiah ini ada tutupnya gelas. Anda percaya? Karena saya tidak pernah ngapusin jenengan. Iman sampai seperti ini belum dikatakan ihsan. Jenengan dipahamkan Allah sehingga beriman bahwasanya fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Hidup itu adalah wujudnya Allah, sampai beriman tok, hanya beriman saja, tidak sampai buktikan dengan bentuk wa amilu sholihah kholwat, iku iman sampean tasik ugal ugil. Artinya belum disebut
ihsan. Ya terus langkahnya berikutnya bagaimana? Kalau sudah jenengan iku menerima ilmu dari guru akhirat tadi, mesti sampai diperintahkan untuk laku kholwat. Sing tujuannya adalah yakfur bitogut wa yu'min billah. Membersihkan semua sifat takabur, ujub, sifat-sifat yang Allah celah, yang sudah kadung masuk di dalam dada. Kholwat itu tujuannya gitu. Setelah itu, setelah dibersihkan Allah, wa yu'min billah, maka bertemulah Anda kepada Allah. Berarti sifat terpujinya Allah akan dipasang Allah ning jero dodo panjenengan kali kula. Akhirnya inilah teladan Kanjeng. Artinya kalau sudah iman, langkah berikutnya bagaimana sampai bisa menyatakan iman sampai dengan benar, buanglah sesuatu yang menutupi hati. Setelah nyata, saya katakan, Pak, ini onde-onde. Percaya? Betul percaya. Wujuding Allah, baik di dalam maupun di luar, kalau sudah nyata di dalam mata hati jenengan, gak iso kekapusan tanya. Nafsu ora iso ngapusin jenengan. Jenengan mesti didorong percaya sing nulung awakmu Pak Demu. Mari kebelet utang Pak. Duber-uber bank. Pak Dene krungu. Sakno ditulung. Piro sih utangi ponak aku? 2 juta. Langsung ditulung Pak D. Nafsu ngomong hatimu percaya sing nulung awakmu Pak D. Mboten saged Pak ati sampean iku mengatakan iman Pak D. Mesti ati sampean iku sing nyata wujud niku wujude Allah di dalam diri Pak D. Iku mesti seperti itu Pak. Jenengan sholat, gak mungkin jenengan akan bisa meripat hati mata hati memandang yang melakukan itu wujud dohir, wujud makhluk jenengan kali kula. Gak mungkin. Mesti ning dodo sampean iku keakuane Allah sing muncul. Kadang-kadang sholat kayak ngeten niki lali rakaat. Subuh dadi 10 rakaat. Wonten ngeten niki. Sebab apa? Kadung nikmatnya jenengan iki ditaruh Allah untuk bertemu Allah, sehingga aturan-aturan syarat rukune sholat iku lupa. Sudah 10 rakaat jadi imam pisan. Makmume iki salat apa sih iki? Bingung makmume. Balak-balik dielingno subhanallah, subhanallah, malah subhanallah digedalan ketemu Allah. Wis payah iki. Loh, ngoten niku sebabe jenengan iki pada saat itu Pak ya, diletakkan Allah ning khos. Akal sak hati jenengan ditarik Allah, difanakno sedaya. Terus pertanyaannya, bagaimana hukumnya sholate tadi 10 rakaat? Niki mboten saged dihukumi. Karena wong gendeng, wong jadab, mboten saged dihukum. Sama dengan ketika jenengan Ramadan lupa iki munu poso jam 12 siang. Ono sate nglembruk 10 luwe. Jam 12 awan siang. Bar turu. Lupa kalau dalam keadaan jenengan poso. Habis Pak. Tinggal 1 sunduk. Ingat, lu yo poso. Terus sampai deleh sing 1 sunduk. Batal nggak sholat poso nih? Mboten. Beda dengan ngene, mana mantek kan situ. Beda. Iki hukum fikih mengatakan jenengan imposo nih tidak batal karena jenengan memang lupa. Nggak epok-epok, lupa ya. Beda loh. Wong zadab dengan wong epok-epok zadab iku beda. Kejaban jenengan iki diletakkan Allah di khawasul khawas.
Artinya hanya jiwa ruh yang ditarik Allah di singgasana Allah, akal ini masih fungsi. Akhirnya rokaat jenengan tasik iling, rokaat iki wis luru salam subuh. Tapi hati sampean mboten saged dipengaruhi oleh nafsu. Karena sudah tahu kalau ini tutupe gelas. Sampean sudah tahu semuanya itu adalah Allah, Allah, Allah. Niki bahayane, Mbak. Nek wis manjing Allah dohir. Terus ngomong ning jero iku kebenaran ning jaba. Ngeten, nyun sewu. Aja ditiru gak. Nyun sewu Gusti Allah liwat. Hati-hati. Ngapunten nggih. Niki contoh yang tidak boleh ditiru. Berhubung iki wonge edan. Ngomong sak ceplake. Nek wong khawasul khawas boten mungkin. Mesti Allah cegah. Sing metu adalah amanah, fatonah, sidik, tablek. Mesti gitu, Pak. Nek khos, wah ya niku wau, Pak. Gak kenek dijak omong. Sing banyak iku ger meneng. Ditari mangan, moh. Ditari garwa, moh. Ditari apa wae, moh. Dheweke mung ngetutno apa sing dadi gerakane apa. Akhirnya lali anak, lali bojo, lali penggawean, lali sembarang alir. Apakah jenengan sukyong kaya ngunu? Iki pertanyaan. Kula mboten meden-medeni. Mboten. Bu, Pak, salik itu tujuannya mek sitok. Litakarrubillah waliqaihi, mendekat dan bertemu. Urusan sampean ketika manjing ning alam fana ini di fana no khos apa khawasul khawas urusan Gusti Allah. Kita nggak bisa memilih. Sing penting ngeten mawon. Kalau petunjuknya itu adalah zikir selalu dipegang, udah. Itulah cara jenengan untuk mengobati penyakit penyakit hati yang lama bersemayam dalam hati, Pak. Ini, di dalam kitab awal, di situ ada bab tentang masalah pohon. Di dalam jagate ati menungso itu ada pohon dua, basariyah dan basiroh. Saya jelaskan kok di situ. Jikalau yang tumbuh itu pohon basariyah, maka hati kita akan muncul sifat-sifat yang Allah cela. Seperti yang Bapak tanyakan tadi, takabur, ujub, riya, dan lain sebagainya. Cara untuk buah dari pohon ini hilang, pohonnya sampai jebol. Nek sampai potong pohonnya, dukul. Apalagi sampean ambil buahnya, dihilangi buahnya, tapi pohonnya tidak dijebol, nomor ini bahasa jebol, Pak. Nggih sami nggih. Dilepas, maka dia akan, kalau tidak seperti itu, dia akan berbuah lagi. Namanya pohon basariyah. Iki sing kasafi dibuka Allah lah ngoten nggih. Ana pohon loro, ana pohon iku mangsing sewubur, ana sing mboten subur. Lah bagi kita golongan yang belum kenal Allah, bahkan kita mengkhianati ayat-ayat Allah yang bersifatkan litauhidihi, mentauhidkan Allah. Mesti pohon yang subur adalah pohon basariyah. Sifat yang ada pada hati kita pasti sifat yang Bapak tanyakan tadi. Itu namanya illat, penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Ini tidak hilang, malah bertambah penyakit ini, Pak. Dan penyakit inilah yang membarzah, menutupi, menghalangi jiwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akhirnya kita selalu lalai dan lalai kepada Allah. Jangankan ibadah yang tidak murni, ibadah murni aja kondisi hati kita lalai datang Gusti Allah. Itulah fakta di lapangan, memang seperti itu. Cara untuk lekas sembuh dari penyakit itu, jenengan jangan lupa membawa zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sebab apa orang-orang mukmin yang Allah pilih itu hatinya damai, hatinya itu mohon maaf bahagia bidzikrillah, karena sebab dia selalu berpikir. Sing kula maksud dzikir di sini adalah kesadaran. Tidak cukup kita dzikir jahar, lesan mengucap Allah. Tidak cukup kita dzikir siri, hati mengucap Allah. Kita harus berzikir kesadaran, yaitu sirul asrar. Merasakan, menyadari semua itu Allah sendiri wahdah. Baik di dalam ahwal, keadaan maupun pekerjaan. Semua itu Allah sendiri. Bon, itu satu. Nomor dua, terkait istidrak. Apakah pada akhirnya nanti Allah menghancurkan ini hanya di dunia, apa hanya di akhirat, ataukah sekaligus di dunia? Yun sewu Pak, dunia akhirat itu cuman alam utawa domisili. Bagaimana Allah menjelaskan tentang alam dunia, dan bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang alam akhirat. Intinya, kalau alam dunia apapun kesenangannya itu ad-dunya mataul ghurur. Nipu. Tapi nafsu membikin bagaimana hati sampean iku meyakini dan terasa ini kekal dan meyakinkan. Yastahibbunal hayatad dunya. Surat Ibrahim ayat 3. Nafsu itu membikin hati kita, Pak, ruhaniyah kita itu bagaimana mencintainya. Sebab hitung-hitungan nafsu, kalau seseorang hatinya sudah mencintai selain Allah, hayatad dunya, mesti loh Pak ya, alal akhirah, melalaikan Allah. Ibaratnya Pak iki wis kecantol rondo kempling, lali anak lali bojo. Apalagi rondo kempling niku bayo. Ciri-cirinya masuk tok. Ya Allah Pak, sembarang tikekno. Ayo ngomong nggak tak taboki. Artinya, ketika masa kita manjing alam balik, pasti kita itu kesensem menyang pacar baru. Nek wis kesesem pacar baru, akan meninggalkan pacar lama. Siapa pacar baru? Wazujina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril mungkontara. Garwa, anak, dunya bro. Niki alam dunia. Otomatis kita tinggalkan alam akhirat tadi. Siapa pacar lama kita? Allah. Makanya anak kecil yang belum balik, saya tinggali. Kanjeng Nabi lu sampai berani memberikan hadis, sing sapa wonge sedo mati belum akil balik, surgane dijamin badan. Karena ruhaniyahnya itu dalam baik-baik saja. Berhubung kita sudah melewati akil balik, ruhaniyah kita tidak baik-baik saja pada Allah.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali Pak itu disebutkan Allah? Kita telah mendustakan nikmat-nikmat Allah. Dalam surat Ar-Rahman disebut berapa kali itu Allah itu menyebutnya. Nikmat apalagi hai manusia yang kau dustakan dariku. Hujan turun, ati nelongso. Waktu kemarau lama, kok gak hujan-hujan sih? Panas. Wis pokoknya lah tadi Gusti Allah dipaidut. Niku. Tapi Gusti Allah iku tasik setia menunggu jenengan, Pak. Kita berselingkuh terhadap pacar baru ganta-ganti, Allah masih menunggu kesadaran kita. Allah katakan, alam dunia isinya yang kau cintai itu enggak kekal. Ad-dunya mataul gurur. Pakola aidan. Tidak ada kesenangan dunia itu hanya menipu panjenengan kalih kula. Iki laksana umpama ada, mohon maaf, ada sungai besar. Di pinggir sungai itu ada pohon beringin besar menjulang. Di air itu ada bayang-bayangi pohon, mboten? Wonten nggih? Wonten. Sampeyan delok sampeyan tingali, sampeyan lihat ning air. Mesti muncul ayang-ayangi pohon beringin. Terus jikalau kita menjadi kapal yang mengatakan bayang-bayang itu betul ada, kapal ini nggak berani Pak untuk meneruskan. Takut nabrak pohon karena mengatakan bayang-bayang itu adalah pohon beringin. Kalau jenengan mengatakan dunia seisinya itu nyata, wujud, jangan harap bisa ketemu Allah. Laksana kapal menganggap bayang-bayang itu ada. Gak berani Pak, mesti nabrak. Artinya justru ketika saat hati beriman bahwasanya selain Allah itu wujud, akan menutupi terhadap perjalanan kita kepada Allah. Tapi kalau kita sadar bahwasanya wamal hayata dunya illa mataul ghurur, aman Pak. Aman. Akhirnya dunia saisinya itu tidak akan bisa menghalangi hati sampean bertemu Allah. Karena sampean sudah nyata wujudnya Allah. Bapak Ibu, terkait apa yang telah Allah berikan di dunia ini, nikmat yang nantinya akan menjadi istidrot, itu hanya diberikan terhadap golongan-golongan sing wangkot atine. Wangkot mokong lho Pak. Napa ya? Beling. Apa ya? Atos. Sudah dikasih Allah tahu terkait masalah sejatine Allah lewat jalan tauhid, tetap ra percaya. Tetap ra percaya. Niki namanya kalau mau joget namanya wangkot. Ati sing atos nih kalau Pak. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum layu, tetap nggak percaya. Dikasih tahu atau tidak, tetap tidak. Akibatnya khatamallahu ala qulub, Allah mengunci sudah. Niki bahayanya. Ditambahlah nikmat itu untuk bertambah tebal. Apakah ini akan dihancurkan oleh Allah? Yun sewu Pak, kalau sudah sadar jenengan, ada dua alternatif. Bila mana nikmat tebalnya itu secara keilmuan tauhid menjadikan jenengan kali kula terhalang, mesti dihapus Allah secara dohir. Sing asalnya kita kaya menjadi
sing asale nyambut gawe ini lancar, mboten lancar. Sebab kata Pak yang WA pada kula, Gus, kula sak joge sejak saya ngaji tauhid, kok dunyaku tambah entek. Yun sewu, hitung-hitungan Allah itu sudah betul. Sebab jikalau ini tidak dihancurkan oleh Allah secara fisik, akan mempengaruhi hati jenengan. Tapi ada juga Pak, yang malah ditambah. Bisnisnya tambah apik, sukses. Tidak dihancurkan Allah. Karena hitung-hitungan Allah, semua nikmat ini tidak akan menjadikan ta'thirul qalbihim. Apa? Penghalangi hati beliau-beliau. Lha niki lho, bedane antarane siji kawula jikalau didatangkan sugih iku malah ketutupan atine, akhirnya dihapus Allah, dihilangkan Allah, sehingga jenengan umpama kok yo ngaji tauhid laku kok tambah melarat, matur suwuna. Sebab engko nek ditambahi sugiye hitung-hitungan Allah, jenengan akan terpengaruh. Wonten Pak garwane malah njaluk pegat. Nggih. Loh, itulah maksud Allah yang kita tidak mengerti. Kalau kita mengerti maksud Allah, pasti kita akan setuju. Matur suwun. Kanjeng Nabi kok malah ditewambai garwane. Lah gitu. Loh, itu hitung-hitungan Allah. Walaupun kata ya apa Kanjeng Nabi garwane tidak menjadikan hati beliau terhalang oleh garwa-garwanya terhadap Allah. Makanya ayatnya azwajal litaskunu ilaiha. Walaupun dhamiri iku muannas, isime iku jamak, gak popo. Boten masalah. Walaupun ilmu nahwu mengatakan nek isime jamak, dhamire kudu jamak. Gak oleh muannas atau mudakar, gak popo. Artinya napa Pak? Jikalau jenengan kali kula kok garwane loro nyumpekno ati sampean, telu malah repot, ati sampean tidak sakinah, tidak anteng, situ ae cuk. Lho ngoten lho karepe. Sebab antara azwaj itu ada litas kunu baru ilaiha. Ngoten lho niku. Artine antenge ati sampean ono endi. Lah nek loro ndadekno ruwet, telu ya ruwet, apa maneh papat, sitok ae. Mangkane ilaiha. Ngoten lho niku. Loh, Kanjeng Nabi kok mboten? Lah niku hitung-hitungane Allah. Sampeyan gak usah mikir wis. Wis melaku wae dikire urusane bagaimana nanti biar Allah sendiri yang mengurus. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi tidak selamanya orang yang bertauhid itu sing melarat sing sugih dadi melarat, sing melarat dadi tambah nemen, belum tentu. Semuanya wa aslimulahu. Hitung-hitungan yang terbaik adalah hitung-hitungan Allah piyambak. Sing penting manut wae. Ngoten lho. Kula yakin dunya sampean malah nikmatnya ditambah itu tidak menjadikan istidraj hidayah. Aku yakin. Dengan catatan jenengan iku wa amilus sholihah. Wa mangkana yarju liqa rabbih falyakmal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin selalu bertemu Allah, falyakmal amalan sholihan. Hati ini terus sambung datang Allah lewat wasilah dzikir tersebut. Yang terakhir mungkin ini, apakah orang yang diistidrat oleh Allah itu nggih dihancurkan dunia akhirate? Mesti. Carane menghancurkan ning dunia ya napa? Wong nek atine niki Pak, walaupun sugih kaya apa, kok lali Allah, ana sing diwedeni. Gelisai. Ada yang merisaukan hati apa? Takut menjadi orang miskin.
Orang kaya yang ditakuti, yang dikhawatiri adalah jatuh miskin. Lah kita wis miskin takut apa? Saya tanya kalau nggak percaya. Orang-orang yang sukses dunianya, saya tanya apa yang jenengan takutkan? Cuman satu Pak, kembali jatuh miskin lagi. Itu yang beliau yang takutkan. Ini sudah bentuk Allah menyiksa batinnya. Akhirnya apa? Dia selalu ketakutan, kekhawatiran dengan adanya dunia yang mewah ini. Apalagi setelah dia tinggalkan ngalam dunia. Apa bisa dia akan masuk alam akhirat untuk bertemu Allah? Jawabannya di dalam surah Al-Isra ayat 7. Ayat 72. Ini gue jawabannya. Baik di dunia ataupun di akhirat tetap raiso tidak bisa bertemu Allah. Maka tentang. Monggo ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Asrumin dari Jember, Desa Kasihan Timur. Mohon maaf. Kita semua sadar bahwa kita datang dari Allah dan akan kembali pada Allah. Pertanyaannya, Gus, bagaimana cara kita kembali pada Allah ketika kita masih sehat? Dan bagaimana caranya kita kembali pada Allah ketika kita sudah syakaratul maut? Mohon pencerahannya, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia Allah ciptakan tidak hanya dari unsur jasmani, tapi juga unsur rohani. Allah juga berikan mata terhadap jasmani, juga mata terhadap rohani. Tatkala manusia itu sudah yakin bahwasanya manusia asalnya tidak ada, adanya sebab diadakan oleh yang ada, maka dituntut terhadap seseorang itu untuk kembali kepada asalnya. Otomatis Bapak Ibu, tujuan kita kembali wa inna ilaihi roji'un, rohaniyah ini ada kaitannya dengan ainul basiroh, mata untuk kembali melihat dan bisa kembali pada asal. Jasmani kita Bapak Ibu, andai kata mata ini tergolong mata yang buta, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa memandang tentang wujudnya alam dunia. Yang ada cuman kegelapan. Ingat, ainul basyariyah, mata fisik Allah ciptakan untuk memandang manifestasinya Allah. Mpun kisru dulu. Artinya untuk memandang wujud seakan-akan wujudnya makhluk. Sehingga kita kalau tidak buta mata ini bisa membedakan, oh ini sound system, oh ini meja, oh ini jalan, oh ini bukan. Itu karena mata kita tidak buta. Fungsi daripada ainul basariyah untuk menyaksikan wujudnya makhluk. Itu kalau matanya tidak buta pasti bisa. Tapi ketahuilah bahwasannya ainul basiroh, ruh ini punya mata, itu hanya untuk menyaksikan Allah. Kita sudah disindir di dalam tauhid awal, dasar, yaitu la ilaha illallah. Akhirnya kita mengenal yang namanya syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali. Asyhadu itu bersaksi itu memandang, Pak. Menyaksikan, melihat. Berhubung mata hati saya itu buta, maka persaksianku terhadap Allah batal. Batal, Pak. Mesti hati saya akan menyaksikan makhluk. Bentuk imane makhluk. Iman saya makhluk. Nggak bisa, Pak. Dikatakan iman saya itu kepada Allah illallah sesuai dengan diucapkan mboten saged. Nggih ngapunten ingkang kathah. Siapa yang menolongmu, Pak D? Hati saya iman ini maka otomatis kalau hati saya itu mengimani yang menolong saya itu Pak D, hati saya nggak bisa menyaksikan Allah di dalam diri Pak D. Justru wujudnya Pak D menutupi hatiku terhadap wujudnya Allah. Sakit diterima nggih? Inilah yang kami maksud saya sebagai golongan hati atau matanya ruh ini kegolong mata hati, mata ruh yang buta. Padahal hanya untuk menyaksikan Allah wujudnya. Nggak boleh ainul basirah menyaksikan yang lainnya. Sebab dampaknya kalau menyaksikan terhadap yang lain, imannya terhadap yang lain. Sumpah loh, dengan mata kepala saya sendiri, saya ngaji kelason. Wis. Akhirnya wujud kelason niki menutupi hati sampean terhadap siapa di balik saya semuanya ini. Ini berarti secara ruh itu nggak bisa kembali. Baik fi hayati dunia, luweh akhirat nggak bisa. Pedomani pundi dalile. Tadi kembali kepada surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya buta pada Allah, di akhirat pun juga buta. Terus bagaimana solusinya? Pun Pak, kita ning dunya iku dituntut wa inna ilaihi roji'un sebelum datangnya kematian. Allah sudah peringatkan di dalam surah Al-Ahzab Az-Zumar ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab. Sebelum datangnya satu kematian, wahai hambaku, lekaslah kau kembali kepadaku. Kembalilah kau pada Tuhanmu. Sebab jikalau tidak kau lakukan ini, summalatun sorun, tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Naudzubillah. Terus caranya bagaimana untuk sampai kali kula niki mata yang asale buta tidak menjadi buta? Pergilah Pak ke dokter spesialis mata hati. Siapa? Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan hati sampai dari segala ilat penghalangnya hati. Caranya? Teruskan olehnya Anda berzikir. Simple mawon. Dikala saat jenengan duduk, berbaring, berdiri, aktivitas apapun, sambungkan terlebih dulu hatimu kepada Al-Khaliq. Caranya bagaimana? Gini, sampai kedah ngelakoni wukuf kolbi. Kan dulu sebelum aktivitas yang jenengan lakukan itu, hati melakukan wukuf kolbi. Apa wukuf? Diam. Hati sampai diam, jangan berpikiran macam-macam, cukup rasakanlah hadirnya Allah di dalam segala aktivitas yang terjadi. Dengan begitu, hati sampai akan beriman,
yang hanya bisa melakukan wahdah hanya Allah subhanahu pun jalana pun. Wis urusan ning dalan inggo pripun urusane Allah. Sing penting awal sampean iku sudah melepaskan makhluk di dalam diri sebagai pelaku. Dan otomatis di dalam hati kita sing muncul pelaku yang sesungguhnya adalah Allah subhanahu yusahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Mesti inilah hati jenengan dikatakan hanya menyaksikan Allah. Berarti syahadat sampean sudah benar. Jadi Bu, jenengan tetap harus selalu semampu hati sampean untuk memegang zikir. Allah sudah katakan dalam surah Ali Imran ayat 191. Mereka yang beriman olehnya memegang zikir niki qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Baik dalam keadaan berdiri sholat, berdiri kerja, berdiri apapun, wa qu'udan duduk apapun, wa ala junubihim termasuk berbaring apapun, hatinya selalu ingat datang Gusti pun iku. Kuncinya ada di situ. Kalau sudah di situ, saya qulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Andai kata saat di dunia belum ketemu dikatakan makrifat datang Allah, makrifat khosoh niki, kok ya sampean makrifate iku mang jenengan iku si ukur-ukur. Saya qulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Perjalanan ruh ini ketika wa inna ilaihi rajiun, udah Allah sendiri sing jemput. Boten wonten perkawis liya. Jasad diantar anak, tetangga, saudara kita kembali asal tanah, kembali ke tanah. Ruhaniah kita asali songko kang wujud, yaitu Allah, kembali pada Allah mekaten. Sampun cukup. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mulai awal sampai akhir jikalau ada kalimah kami yang kurang berkenan di hati jenengan, kula atas nama pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Lan mugia sedaya ilmu ingkang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini menjadi satu ilmu ingkang manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma ya Allah ya Fatahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Nawwir qulubana wa ilaihim bi nuri hidayatika wa rahmatika wa ma'rifatika. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina ya Allah min ahli syuhudika wa min ahli dzikrika wa min ahli ta'atika wa min ahli ma'rifatika fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.